Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan online farmakokinetik. Dan pada kesempatan ini kita sudah sampai pada materi pembahasan tentang farmakokinetik multiple dosis regimen atau pemberian dosis ganda atau pemberian dosis berulang. Materi ini ada di bab 9 dari textbook Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics. Silahkan dibuka textbooknya dan dipelajari. Kemudian nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa tujuan daripada pembelajaran materi chapter MDR ini adalah atau yang LOE ya daripada bab ini, learning objective daripada bab ini adalah mahasiswa nanti harus dapat memahami dan sampai bisa menetapkan ya bagaimana mengukur indeks akumulasi obat, kemudian juga menetapkan tes tengah akumulasi obat, mampu menjelaskan prinsip superposisi dan asumsinya di dalam pemberian dosis berulang ini. Dan terakhir, mahasiswa harus mampu menghitung parameter-parameter farmakokinetik daripada MDR ya, multiple dosis regimen ini ya, baik yang diberikan secara intravena maupun oral, yang meliputi parameter Cmax ya, konsentrasi maksimum, C minimum, dan juga CAV ya, konsentrasi rata-rata ya dalam keadaan steady state. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari model farmakokinetik, tetapi itu semua adalah dalam frameworks single dose ya, atau pemberian dosis tunggal. Nah, padahal kebanyakan obat itu ya, khususnya untuk tujuan pengobatan penyakit kronis, obat itu sangat jarang diberikan cuma satu kali ya, tetapi dilakukan secara berulang, jadi dosis ganda. Nah, misalnya pada penyakit antihipertensi ya, kemudian antiartritis ya, dan lain-lain, obat diberikan secara berulang. Tujuan pemberian berulang ini adalah untuk memperpanjang ya, aktivitas terapeutik. Nah, kenapa bisa memperpanjang aktivitas terapeutik? Karena obat, kadar obat di dalam plasma itu dipertahankan ya dalam batas yang sempit, dalam batas antara indeks terapeutiknya ya, antara minimum efektif konsentrasi dengan minimum toksik konsentrasinya ya, kalau misalkan dalam antibiotik atau obat-obat lain ya. Jadi modelnya nanti multiple dosis regimen itu seperti ini ya profilnya. Obat-obat yang sering diberikan dengan multiple dosis regimen itu adalah obat dengan golongan antibakteri atau antibiotik, kardiotonik ya, obat untuk kardiovaskular, kemudian obat antikonvulsan, golongan hormon, obat untuk hypoglikemik, hipertensi dan lain-lain. Jadi di sini nanti kita akan mengatur ya, mengontrol akumulasi dan fluktuasi daripada obat itu ya, sehingga nanti kita bisa tahu bagaimana cara menetapkan indeks akumulasi ya, sebagaimana tujuan daripada pembelajaran pembahasan ini. Kemudian juga kita bisa men-setting agar obat itu masuk ya di atas minimum efektif konsentrasinya, tetapi tidak sampai melampaui minimum toksik konsentrasinya. Nah,
Obat-obat yang kalau kita berikan secara single dose, misalkan ada suatu antibiotik, kalau kita berikan secara dosis tunggal, obat akan masuk ya kadarnya ke dalam tubuh, naik kemudian mencapai puncak ya. Tentu sudah melampaui minimum efektif konsentrasinya, tapi kemudian di sini tentu akan menghasilkan efek ya. Tapi kemudian konsentrasinya akan turun ya, kemudian meninggalkan tubuh. Dengan demikian efeknya pun akan hilang ya dari tubuh. Ya. Tentunya untuk beberapa obat yang indeks terapeutik sempit, maka kita harus juga mempertimbangkan ya, jangan sampai obat itu melampaui batas konsentrasi toksiknya. Ya. Nah, di dalam multiple dosage regimen, ya, khususnya untuk obat-obat yang memiliki neurotherapeutic index, ya, contohnya digoxin dan phenytoin, ini sering dilakukan bagaimana kita mengatur, ya, mengendalikan agar kadar obat itu jatuh ya di antara MEC dan MTC-nya. Oke. Nah, apa parameter yang bisa kita kendalikan agar obat itu bisa jatuh di sini ya, dan stabil, bertahan dalam konsentrasi yang masuk ke dalam rentang terapeutiknya. Ada dua parameter utama, yaitu pertama ukuran dosisnya, dan yang kedua adalah interval waktu pemberian dosisnya atau tau ya ini. Nah, ukuran dosis ini penting untuk mengatur magnitudenya ya. Ini sejauh mana obat itu akan jatuh ya. Kemudian interval dosis ini apakah akan tercapai akumulasi dan fluktuasi atau tidak. Jadi akumulasi dan fluktuasi itu selalu ditentukan oleh dua parameter ini, dosis dan interval dosis, D dan tau. Ini mohon dijadikan kunci ya nanti di dalam mendesain dosis obat secara multiple dosage regimen. Nah, akumulasi obat akan bisa diprediksi ya berdasarkan tadi dua parameter ya. Tetapi sebelumnya kita harus memiliki data farmakokinetik dosis tunggalnya ya, misalnya T setengah eliminasi atau tetapan K eliminasi. Kemudian ini menjadi dasar nanti untuk mengatur ukuran dosis dan taunya ini ya, jarak waktu pemberian dosis atau frekuensi pemberian dosis. Frekuensi pemberian dosis itu misalnya obat diberikan sehari 3 kali gitu ya, sehari 2 kali atau sehari 4 kali. Ini satuannya jam ya, tau ini. Misalnya kalau obat diberikan sehari 3 kali berarti taunya itu adalah 8 jam. Kalau sehari 4 kali berarti taunya 6 jam. Nah, di dalam menentukan akumulasi obat ini perlu kita putuskan ya, atau kita pertimbangkan apakah dosis berikutnya akan berpengaruh pada dosis sebelumnya ya. Dan juga kita mengenal yang namanya prinsip superposition ya, yaitu dosis obat yang kita masukkan sebelumnya atau yang terdahulu ini tidak mempengaruhi farmakokinetik dosis obat berikutnya. Jadi T setengahnya atau K-nya itu tidak berubah ya dengan adanya pemberian kedua, ketiga, dan seterusnya. Oleh karena itu, nanti kadar obat ya di dalam tubuh tentunya akan makin lama makin meningkat ya, karena terjadi overlay atau superimpose. Jadi dosis yang kedua itu melapisi dosis yang pertama, dosis ketiga melapisi dosis ke-1 dan kedua, terus sehingga akan terjadi akumulasi. Nah, akumulasi di sini nanti harus kita atur agar dia itu mencapai atau masuk ke dalam batas minimal efektif konsentrasinya atau yang dikenal dengan MEC ya, tetapi juga jangan sampai melampaui batas maksimumnya ya, yang akan menyentuh
konsentrasi minimum toksik ya, konsentrasi toksik minimum. Jadi disitulah peranan nanti jarak waktu pemberian ya, dan juga ukuran dosisnya berdasarkan nanti parameter farmakokinetik dosis tunggalnya. Nah, kita ingin men-setting ya agar obat itu memiliki profil seperti ini ya. Nah, jadi kalau ini pemberian oral misalkan, ini kita berikan 1 kali ya, dia akan turun kemudian habis ya. Mungkin ini tidak akan mencapai efek terapi karena dia misalkan di bawah MSC. Tapi kalau kita berikan secara berulang pemberian kedua, maka dia akan naik ya. Puncak pertama ini akan terlampaui ya, kemudian menjadi puncak kedua, ini sudah mulai masuk. Nanti diberikan lagi pemberian dosis ketiga ya, kemudian diberikan lagi terus sampai akhirnya dia masuk ke dalam rentang terapeutiknya dan stabil ya. Stabil apabila Cmax di sini sudah sama ya. Cmax pemberian sebelumnya dengan setelahnya ya, pada dosis kesekian sudah sama, berarti itu sudah mencapai keadaan stabil yang kita sebut dengan keadaan plateau ya, atau istilah farmakokinetiknya adalah steady state concentration. Jadi sudah masuk ke dalam kategori konsentrasi steady state. Maka inilah yang menjadi target ya, di mana konsentrasi steady state itu masuk ke dalam rentang terapeutik sehingga akan menghasilkan efek terapi ya, sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tentunya kita jangan sampai salah mendesain ya, sehingga yang terjadi misalkan seperti ini ya. Nah, yang ini yang gambar bawah ya. Ini adalah pemberian berulang, tetapi karena salah mendesain taunya ya, frekuensi pemberian dosisnya, mungkin ini terlalu lebar ya taunya dibandingkan T setengahnya, jadi setelah habis baru diberikan. Maka ini yang terjadi adalah beberapa kali single dose ya, jadi ini single dose yang diulang, bukan pemberian multiple dosis regimen. Jadi kalau pemberian dosis regimen itu harus sampai ke sini. Nah, asumsi dasar daripada superposisi itu adalah bahwa obat mengikuti eliminasinya itu mengikuti first order kinetika order pertama ya. Kemudian bahwa farmakokinetik daripada obat ya setelah single dose atau dosis pertama itu tidak mengubah atau tidak berubah ya setelah pemberian multiple dosis regimen ya. Nah, sehingga di sini dengan prinsip superposisi ini kita dapat memprediksi ya perkembangan kadar obat di dalam darah dari obat yang diberikan secara berulang. Ya, ini kecuali untuk obat yang mengikuti farmakokinetik non-linear, maka ini akan terjadi perubahan ya, perubahan parameter farmakokinetik pada pemberian dosis selanjutnya. Nah, ini ada suatu simulasi ya, obat diberikan sehari 6 kali ya, berarti setiap 4 jam. Nah, dalam sehari kita bisa memprediksi ya, konsentrasi obat di dalam plasma setelah pemberian berulang ya, berdasarkan tadi prinsip superposisi. Nah, ini digambarkan dalam tabel ini, simulasi konsentrasi obat dalam plasma. Ya, istilahnya setelah dilakukan sampling misalnya kemudian ditetapkan kadarnya, maka kita prediksi akan menghasilkan kadar seperti ini ya. Jadi pada pemberian dosis pertama ini jam ke-0, pada 1 jam setelah pemberian misalkan kita sampling, kita dapatkan kadar obatnya 21 mikrogram per mili. Kemudian di jam kedua 22,3 dan seterusnya. Nah, pada jam keempat masuk dosis kedua. Masuk dosis kedua ini berarti pada pemberian dosis kedua ini masih 0 sama dengan ini ya, 0. Tetapi sebetulnya dari dosis pertama ada sisa di dalam tubuh 16,9. Sehingga jumlah total itu menjadi 16,9. Kemudian jam kelima ya ada sisa dalam tubuh 14,3.
Tapi dari dosis kedua ya sebagaimana ini pada jam pertama dosis kedua itu 21 sehingga totalnya menjadi 35,3. Jadi di sini sudah terjadi peningkatan puncak ya. Ini first administration-nya. Jadi pemberian pertamanya awalnya 22,3, puncak single dose-nya sebetulnya ini pemberian awal, tapi setelah diberikan 2 kali, nah puncaknya berubah. Berarti ini terjadi akumulasi. Akumulasi seperti ini memang dikehendaki ya untuk men-setting agar sampai kepada rentang terapeutiknya. Nanti dosis ketiga, kalau kita sampling, ini di sini masih 0, kemudian jam kedua setelah dosis ketiga 21,3 sama ya polanya. Tetapi pada saat masuk itu kita masih ada, tubuh kita masih mengandung sisa obat dari dosis kedua itu 16,9 dan masih ada sisa dari obat dosis pertama yang diberikan ya, pemberian pertama. Sehingga total di sini 25,4. Pada jam ke-9 atau jam kedua setelah pemberian dosis ketiga, maka obat mencapai puncak ya 42,5. Di sini terjadi peningkatan lagi puncaknya. Jadi terus puncak pertama, kedua, ketiga ini terus meningkat ya. Kemudian puncak ke-5 ini setelah pemberian dosis kelima naik terus ya. Terus sampai nanti suatu saat kalau puncak ini sama ya, meskipun ada sedikit fluktuasi ya, tapi bisa dikatakan similar, nah maka itu sudah masuk ke dalam keadaan stabil ya atau steady state. Kalau data ini dibuat grafik kurvanya antara konsentrasi dan waktu, maka akan didapatkan kurva seperti ini ya. Tadi CMAQ pertama, CMAQ kedua ini naik terus, sampai kemudian di satu titik ini CMAQ-nya tetap. Maka kita nampakkan CMAQ dalam keadaan steady state itu dengan simbol CMAQ SS ya, CMAQ dalam keadaan steady state. Kemudian ada minimumnya ya, Cmin. Nah ini kapan minimum ini? Ya minimumnya itu adalah saat dosis berikutnya diberikan ya. Kalau kita lihat di sini misalnya setelah pemberian keempat ya, maka dosis minimumnya berarti di sini ya. Ini kita lihat 29,7 itu adalah dosis minimum. Jadi sesaat sebelum dosis keempat diberikan, jadi 0 ya. Nanti puncaknya di sini, nanti akan minimum lagi di sini ya, di pemberian pas dosis berikutnya. Ya, kemudian ini juga pas dosis berikutnya. Ini adalah obat sudah menurun, jadi pas mau diberikan dosis obat berikutnya ya 32,9 ya. Kalau di sini 31,8, di pemberian keempat 29,7, di pemberian ketiga 25,4 ya. Ini adalah Cmin. Kalau yang di bulatin merah itu Cmax ya. Selain itu juga ada parameter ketiga yaitu C average ya. C average ini konsentrasi rata-rata dalam keadaan steady state. Ini merupakan konsentrasi optimal ya, kita istilahkan konsentrasi optimal dalam keadaan steady state, yaitu konsentrasi yang dituju ya agar obat itu ada di dalam rentang terapeutik ya. Kalau misalnya rentang terapeutik itu antara Cmin dan Cmax di sini, misalkan MHC-nya di sini, kemudian MTC-nya di sini, maka CAP itu ada di antara Cmin dan Cmax ya. Meskipun CAPSS itu bukan kita dapatkan dari menjumlahkan Cmin dan Cmax dibagi 2 ya, soal rata-rata seperti itu, bukan seperti itu menghitungnya, nanti ada rumus farmakokinetiknya. Nah, ada satu kekhasan juga di sini dalam multiple dosis regimen, bahwa AUC pada pemberian pertamanya ini, AUC total dari 0 sampai tahingga untuk pemberian pertama, ini sama dengan AUC ya dari interval waktu dosis ya dalam keadaan steady state ya, dari T1 ke T2 ya dalam keadaan steady state, maka ada kesamaan ya di sini. Nah, bila dosis yang sama ini diberikan berulang dengan frekuensi yang konstan, misalkan tadi sehari 4 kali ya, setiap 6 jam terus misalnya, atau tiap 8 jam terus sehari 3 kali, maka
dalam keadaan steady state kita akan mendapatkan 3 parameter yang tadi ya, Cmin SS, Cmax SS, atau kita simbolkan dengan Cmin tahingga, Cmax tahingga seperti ini ya, boleh. Dan CFP SS ya. CFP SS itu bisa didapatkan dari AUC tadi dalam keadaan steady state T1 sampai T2 sini dibagi dengan tau-nya. Ya, nanti ada rumus yang lebih rinci lagi dari CFP SS ini. Ketika keadaan tunak tercapai, maka Cmin dan Cmax konstan dari dosis ke dosis. Ya. Kemudian parameter Cmax ini penting di dalam menentukan keamanan obat, apakah sudah mencapai level toxic concentration atau belum ya. Jadi Cmax itu jangan sampai menyentuh konsentrasi toksiknya ya. Sehingga Cmax ini menjadi alarm untuk safety-nya ya, penggunaan obat, untuk keamanan obatnya. Ya, jadi Cmax harus selalu berada di bawah konsentrasi toksis minimum. Nah, untuk melihat apakah obat itu akan masuk ke dalam steady state, nah, tentu harus ada akumulasi ya. Dan akumulasi itu jangan sampai melampaui MTC-nya. Harus melampaui MEC, tapi tidak boleh melampaui MTC. Baik, karena itu kita bisa kalkulasi ya, apakah terjadi akumulasi atau tidak berdasarkan indeks akumulasinya. Jadi akumulasi itu terjadi, tadi sudah dijelaskan, apabila Cmax dari dosis berikutnya itu lebih besar daripada Cmax pada pemberian dosis tunggalnya ya, pada pemberian dosis pertamanya. Kalau sama, tidak terjadi akumulasi ya. Kalau lebih besar, ya lebih besar dari 1, berarti terjadi akumulasi. Ya, jadi di sini faktor yang akan mempengaruhi akumulasi itu 2 ya, yaitu bagaimana kita mendesain interval pemberian dosisnya, ya tau-nya itu berdasarkan T,5. Ya, T,5 itu waktu di mana obat 50% sudah tereliminasi. Nah, obat tereliminasi secara sempurna itu 3-5 kali T,5-nya kalau di data darah ya. Nah, otomatis kalau misalnya kita berikan TOW 5 kali T,5-nya, berarti itu sudah tidak akan terjadi multiple dosis regimen. Artinya obat itu tidak akan terakumulasi makin tinggi sehingga mencapai rentang terapeutiknya. Nah, tapi kalau kita berikan TOW-nya itu terlalu besar ya, lebih besar misalkan dari 3 kali T,5-nya, maka ini tidak akan terjadi akumulasi dan MDR tidak bisa kita dapatkan. Jadi itu prinsip daripada mendesain agar obat mengikuti pola multiple dosis regimen. Nah, secara farmakokinetik perumusannya ya tadi bahwa indeks akumulasi R itu Cmax dari dosis keadaan steady state ya dibagi dengan Cmax pada pemberian dosis pertamanya. Nah, kalau hasilnya lebih dari 1 berarti ini terjadi akumulasi. Nah, kita bisa turunkan ya, rumus Cmax itu adalah CP ya, atau dos D0 per PD, ini adalah CP dikalikan 1 dibagi dengan 1 min F pangkat min K kali tau di sini dibagi dengan D0 per PD, maka hasilnya adalah R sama dengan 1 per 1 min F pangkat min K kali tau. Nah, ini dari mana? Ini nanti kita akan bedah lagi ya rumus ini. Sementara ini kita gunakan ya untuk menghitung apakah obat itu dengan diberikan pada tau sekian dan memiliki tetapan kecepatan eliminasi ini didapat dari parameter single dose ya, K-nya ini. Apakah akan terjadi akumulasi atau tidak tergantung kepada hasil daripada R ini ya. Jadi kesimpulannya R itu 1 dibagi dengan 1 min E pangkat min K kali tau ya. K itu tetapan kecepatan eliminasi daripada obat. Kemudian tau ini adalah frekuensi pemberian dosisnya. Misalnya sehari 2 kali, berarti tau-nya adalah 12. Ya, silahkan dicoba. Misalnya saya ingin minum obat antibiotik amoksisilin.
katakanlah tes setengah amoxicillin itu 3 jam ya. Kalau misalkan saya ingin berikan sehari 3 kali ya. Nah, apakah terjadi akumulasi atau tidak? Silakan nanti dihitung ya setelah kuliah ini ya, kemudian nanti hasil perhitungannya disampaikan di dalam Google Classroom. Nah, ini juga ada satu gambaran ya bahwa dengan berbagai model desain multiple dosis regimen ini untuk oral ya, dibandingkan misalkan dengan pemberian infus intravena. Oh ya, jadi untuk mempertahankan aktivitas terapeutik ya yang lama ya dengan batas konsentrasi yang tetap dalam keadaan steady state dalam batas yang sempit antara MSC dan MTC tadi, juga bisa dilakukan dengan pemberian infus intravena. Bahkan ini akan lebih bagus lagi, lebih smooth ya, lebih halus, tidak ada fluktuasi, yaitu dengan infus intravena. Ini yang terbaik ya. Tetapi tentunya karena pertimbangan pasien dan lain sebagainya, tentu tidak semua orang ingin diinfus ya, apalagi dalam keadaannya masih bisa baik ya, tidak perlu dirawat ya. Maka tentunya kita harus berikan MDR ini dengan pemberian di luar infus ya, misalkan dengan oral. Nah, polanya nanti bisa untuk mencapai keadaan steady state itu bisa didesain dengan setidaknya 3 kategori dosis ya. Dosis rendah, kemudian dosis sedang, dosis tinggi. Nah, ini kita akan lihat bahwa ketiga pemberian ini akan mencapai keadaan steady state ya, yang sama, di mana di situ parameter Cmin ada ya, Cmax untuk masing-masing pemberian. Misalkan ini pemberian pertama, nah ini yang kecil ya, yang kecil tetapi sering ya. Jadi ini berarti dosis size-nya itu kecil, tetapi frekuensinya lebih sering ya. Ini mungkin sehari, kalau di sini 24, sehari 3 kali ya, tiap 8 jam. Kemudian ada yang sehari 1, 2 kali, itu misalnya ada yang sehari sekali. Ketiga model pemberian ini sebetulnya akan menghasilkan konsentrasi average SS, konsentrasi rata-rata dalam keadaan steady state itu sama ya, CFPSS-nya sama. Tetapi tentunya sebagaimana kita lihat dalam tabel ini, Cmin dan Cmax-nya itu berbeda. Nah, mana yang akan kita ambil ya, kita pilih apakah desain model pertama, kedua atau ketiga ya. Ini tentu jawabannya adalah dikembalikan atau tergantung kepada rentang terapeutik daripada obat tersebut ya. Kalau rentang terapeutiknya termasuk yang widely therapeutic index ya, yang lebar terapeutik indeksnya, tentu dosis yang tinggi itu lebih menguntungkan karena pasien itu tentunya lebih nyaman ya kalau hanya minum obat sehari sekali misalnya. Tetapi kalau rentang terapeutiknya indeksnya itu sempit ya, misalkan di sini antara 10 sampai 15 ya, tentunya hanya yang desain dosis kecil ini yang masuk ya. Nah, jadi tergantung dikembalikan lagi kepada obat. Biasanya obat-obat yang narrow therapeutic index kita lebih memilihnya dosisnya diturunkan tetapi frekuensinya dinaikkan ya. Nah, sehingga fluktuasinya di sini jatuh pada rentang terapeutik. Tapi kalau untuk yang obat over the counter misalnya, obat yang aman, yang bebas terbatas, maka ini bisa kita berikan ya dalam dosis besar ya, dan frekuensinya diperjarang. Ya, untuk melihat kapan terjadinya akumulasi bisa digunakan persamaan dari Van Rossum and Toomey. Ini tes setengah akumulasi itu sama dengan tes setengah 1 plus 3,3 log Ka
dibagi dengan Ka min K. Untuk pemberian intrapena ini hilang ya K-nya, sehingga menjadi T setengah. Akumulasinya itu adalah T setengah. Ya, selanjutnya kita akan bicarakan bagaimana pola MDR pada pemberian injeksi intrapena ya. Nanti terakhir oral. Kalau kita lihat ya pemberian intrapena secara single dose, polanya seperti ini ya, sudah dijelaskan di materi sebelumnya, di mana CP sama dengan CP0 kali E pangkat min K kali T ya, itu persamaan prokinetiknya. Nah, ini masih single dose tetapi dengan jarak yang pemberian berulang, tapi dengan jarak yang jauh ya, sehingga tidak terjadi multiple dosis regimen ya. Jadi ini dua dosis yang terpisah. Jadi pemberian berulang tetapi bukan MDR ya, bukan multiple dosis regimen. Skemanya lain dan ini tidak akan mencapai keadaan steady state ya kalau kita berikan seperti ini. Kenapa ini terjadi? Ya karena tadi tau-nya ya. Tau-nya itu diberikan jauh lebih besar daripada waktu habisnya obat dari tubuh, atau jauh lebih besar daripada T setengah eliminasi daripada obat ya. Tapi kalau kita desain tau-nya itu misalnya 1 sampai 2 kali T setengahnya ya, atau di bawah T setengahnya, tentu akan terjadi akumulasi seperti ini. Nah, jadi keuntungannya di sini akumulasi ini untuk mengangkat konsentrasi obat agar masuk ke dalam rentang terapeutiknya. Jadi kita lakukan dulu di dosis bawah rendah dulu ya, kemudian nanti setelah diberikan dosis kesekian dia akan naik terus dan akan stabil ya di pemberian dosis kesekian ya. Ya, selanjutnya kita akan menghitung parameter-parameter prokinetik untuk steady state ya. Tadi ada CFPSS, CMAQ SS, kemudian CMIN SS. Terlebih dahulu di sini akan diberikan simulasi ya, kalau obat itu diberikan dengan tentunya dengan dosisnya dengan satuan D ya, satuan miligram ya. Di sini dosis obat yang diberikan misalnya secara oral ataupun secara intrapena ya. Ini kita langsung pembahasan intrapena sehingga nanti faktor biabilitas F besar itu sama dengan 100% atau 1. Nah, jadi kita harus bedakan di sini nanti ada dua simbol F ya, F besar, F kecil. Nah, F kecil ini adalah fraksi obat yang tertinggal di dalam tubuh ya, yang itu akan menjadi overlay dengan jumlah obat dari dosis yang akan datang atau dosis berikutnya. Nah, untuk mengetahui jumlah obat dalam tubuh, tentu kita harus bisa menghitung fraksi obat yang tertinggal di dalam tubuh, yang dikenal dengan simbol F kecil ini. Nah, rumusnya adalah ini, ya. F sama dengan E pangkat min K kali tau. Jadi hanya tergantung kepada tetapan kecepatan eliminasi dan seberapa besar ya jarak pemberian dosisnya atau interval dosisnya, tau. Nah, ini dari mana kita peroleh? Tentu dari penurunan rumus ya, dari eliminasi sesuai dengan kinetika orde pertama, di mana dosis obat itu, perkembangan obat di dalam tubuh itu sama dengan dosis awalnya ya dikalikan dengan E pangkat min K kali tau. Jadi sesuai dengan apa namanya kaidah ya, kaidah kinetika orde pertama. Ini sudah dijelaskan kenapa dapat seperti ini di bab-bab sebelumnya. Nah, jika tau ini adalah jarak waktu pemberian dosis ya, interval dosis, maka jumlah obat yang tinggal di dalam tubuh itu adalah tinggal dibagikan ya fraksinya, berarti D per D0 ya. Jadi ini D per D0. D per D0 sama dengan E pangkat min K kali tau. Jadi inilah yang kita sebut dengan fraksi obat ya. Fraksi obat yang tinggal dalam tubuh itu adalah dosis yang ada dibagi dengan dosis awal, sama dengan E pangkat min K kali tau. Jadi ini D jumlah obat yang ada dalam tubuh pada waktu tertentu ya, dibagi dengan dosis awalnya. Nah, apabila kita kaitkan atau hubungkan dengan parameter tau, ini berbanding terbalik ya. Apabila tau-nya besar maka F-nya kecil, atau sebaliknya
Kalau taunya kecil, maka tentu F-nya akan besar. Jadi semakin lebar, semakin lama kita memberikan waktu, frekuensi waktu pemberian dosisnya, maka F-nya akan bertambah besar. Tapi kalau kita, kalau makin lama, F-nya semakin kecil. Tapi kalau sebaliknya, kita atur taunya itu misalnya kecil, ya, sering kita lakukan sehari 6 kali misalnya, maka F-nya itu akan besar. Nah, hubungan antara dosis awal Dmax dan Dmin ini dilukiskan dalam persamaan ini, dan kita juga dapat hubungan Dmax itu sama dengan D0 per 1 min F, ya. Nah, kita langsung ke contoh ya supaya lebih jelas. Misalnya ada seorang pasien menerima antibiotik dengan dosis 1 gram ya, atau 1000 mg. Diberikan setiap 6 jam, berarti sehari 4 kali ya, dengan injeksi intravena. Jadi tiap 6 jam disuntikan intravena antibiotik sebesar 1 gram ya. Waktu paruhnya 3 jam obat tersebut ya. Kemudian volume distribusinya diketahui 20 liter. Kalau kita asumsikan ini pada satu kompartemen, berapakah jumlah D ya, maksimum dan minimum dalam tubuh, kemudian konsentrasi obat maksimum dan minimum dalam tubuh atau dalam plasma. Nah, tentunya di sini kita sudah dapat modal, ada D0 1000 mg. Tentunya untuk mencari D maksimum tadi sesuai dengan perumusan ini, D maksimum adalah D0 per 1 min F ya. D0 per 1 min F. Maka ini bisa kita langsung hitung. F-nya itu sama dengan F-nya itu sama dengan tadi D per D0 ya. D per D0. Atau 1 E pangkat min sama dengan E pangkat min K kali tau ya. Jadi kita cari F-nya dulu karena Dmax tadi itu rumusnya adalah D0 per 1 min F ya. D0-nya 1000 dibagi 1 min F. Nah, F-nya berapa? F-nya adalah E pangkat min K kali T. Jadi sudah ada data tes tengah eliminasi, kita cari K ya, kemudian tau-nya 6 jam. Nah, dari sini dari data K, data tau berarti sini F ya. F sama dengan E pangkat min K kali T ya. Kok ada minnya. E pangkat min K kali T ya. E pangkat min. Nah, ini K-nya mana? K-nya dari tes tengah ini ya. K sama dengan ln 2 dibagi dengan tes tengah ya. Nanti hasilnya masukkan ke sini. Nah, ya, kali tau ya, ini bukan T ya, tau. Nah, taunya itu adalah 6 jam ya, 6 jam. Nah, dengan diketahui F, maka kita bisa menghitung Dmax ya tadi. Dmax sama dengan D0 bagi 1 min F. Nah, D0-nya 1000. Nah, F-nya dari sini ya, kita masukkan. Nah, kalau Dmax ketemu, maka Dmin itu tadi Dmin sama dengan Dmax dikurangi Dmin, yaitu D0. Jadi D0 dikurangi Dmax itu berarti Dmin ya. Nah, konsentrasinya itu tinggal dibagi dengan volume distribusi ya. Jadi kita dapatkan F-nya adalah E pangkat min K kali tau, itu adalah 0,25 ya, dengan rumus tadi. Jadi ada sebesar 25% ya, atau 1/4 dari dosis obat akan tertinggal di dalam tubuh. Jadi itu akan menjadi tambahan akumulasi ya setelah obat berikutnya masuk. Ya, sebelum kita hitung dengan farmakokinetik, kita juga bisa simulasikan ya datanya. Jadi ini obat antibiotik 1000 mg diberikan setiap 6 jam. Nah, maka pada pemberian pertama, setelah obat itu diberikan, pada jam pertama misalnya kita hitung masuk ya semua karena ini intravena 1000 mg. Jadi pada saat pemberian pertama,
Kalau intravena itu sudah obat ada di dalam tubuh ya utuh 1000 mg. Kemudian pada endosis kedua 6 jam berikutnya ya obat masuk 1000 ya. Masuk 1000, tetapi ada sisa dari pemberian pertama itu 0,2% ya. Jadi ini kan fraksi tadi F-nya itu. Ya. Jadi ada apa namanya? Ada konsentrasi atau jumlah obat yang berasal dari pemberian pertama 250, sehingga ketika dosis kedua masuk 1000 itu menjadi 1250 ya. Kemudian pada pemberian ketiga fraksi obat yang tertinggal masih tetap 20%, tetapi karena jumlahnya berubah sehingga jumlah yang tertinggal dalam tubuh menjadi 312. Dijumlahkan dengan 1000 menjadi 1312. Pemberian keempat dengan cara yang sama kita dapatkan jumlah obat yang tertinggal di dalam tubuh 328 tambah 1000 dari dosis keempat menjadi 1328 ya. Dan seterusnya ya sampai nanti itu jumlah obat di dalam tubuh itu akan perubahannya itu tetap ya, tidak berubah, yaitu 1333. Ini berarti setelah pemberian ke-6 telah terjadi keadaan steady state ya. Ya, di mana max-nya, Dmax-nya itu adalah ini maksimumnya dan ini minimum ya. Ini minimum. Jadi dari data ini, dari tabel ini kita sudah bisa menemukan jawabannya bahwa Dmin adalah 333 dan Dmax adalah 1333 ya. Ini sudah benar ya, karena 1333 dikurangi 333 adalah 1000. Ini adalah dosis awal ya. Nah, selanjutnya kita bisa hitung parameter CPSS ya berdasarkan rumus dari DAVSS ya. Nah, ini jumlah obat dalam keadaan steady state. Ini dihitung ya bukan rata-rata Dmin plus Dmax bagi 2 ya, tapi dihitung dengan rumus ini. Yaitu rumusnya F kali D0 dibagi dengan K kali tau. Apa ini maksudnya? F adalah bipabilitas, faktor bipabilitas, ini tergantung kepada obatnya. Kalau diberikan secara oral itu bervariasi ya dari 0 sampai 100%. Tapi kalau intravena udah pasti 100% ya karena obat masuk ke tubuh semuanya. Jadi F-nya 1 ya. Ini dosis awal. Kemudian K adalah tetapan kecepatan eliminasi ya daripada obat. Kemudian tau ini adalah interval dosisnya. Obat diberikan setiap berapa jam ya. Nah, maka kalau kita masukkan nilai-nilainya ya menjadi sama dengan 720 mg ya. Jadi Dmax 1333, Dmin 1333 dan DFI ya atau jumlah obat rata-rata dalam keadaan steady state itu 720 mg. Selanjutnya pertanyaan Cmax, Cmin, dan CPSS dalam keadaan tunak ya itu berapa? Ini sebetulnya tinggal Dmax ya, kemudian Dmin dan DPSS dibagi dengan volume distribusinya. Tadi volume distribusinya diketahui 20 liter ya sudah diketahui. Jadi tinggal dibagi saja dengan 20 semuanya, maka kita akan mendapatkan Cmax SS, Cmin SS, dan CPSS. Nah, CPSS bisa juga dihitung ya dari rumus ini ya. Jadi CPSS sama dengan F ya kali D0 dibagi dengan ini kan K kali tau ya. Nah, karena ini berubah jadi CPSS, nah maka sesuai dengan perumusan umum ya, dosis sama dengan konsentrasi kali volume distribusi. Jadi di sini ada volume distribusinya ya. Ini kalau kita satukan ini menjadi clearance ya. Jadi CPSS bisa kita hitung dari F kali D0 dibagi dengan clearance kali tau ya. Nah, bisa langsung seperti itu atau DPSS langsung dibagi volume distribusi di sini. Nah, dapatnya 36. Jadi Anda bisa hitung dengan berbagai cara dan hasilnya akan sama. Nah, jadi ini yang saya maksudkan tadi rumus daripada konsentrasi
dalam keadaan steady state ya, steady state baik itu CPSS, Cmin maupun Cmax ya. Nah, ini rumus kalau kita mau langsung mencari konsentrasi tersebut tanpa mengetahui dulu dosisnya ya. Jadi dosisnya tidak tahu, asal kita mendapatkan konsentrasi awal ya yang kita deteksi nanti dengan sampling ya. Kemudian diketahui K-nya dan T-nya, kita bisa menghitung Cmax SS ya. Cmin SS itu sama dengan Cmax dikalikan E pangkat min K kali T ya ini. Jadi ada unsur itu. Nah, sedangkan CPSS ini rumusnya tadi sudah dijelaskan ya, seperti ini, atau bisa dihitung juga dengan AUC ya. Nah, kalau kita bisa menggambar datanya lengkap, kita bisa menghitung AUC pada keadaan steady state ya. AUC dalam keadaan steady state dari interval waktu pemberian dosis T1 sampai T2 dibagi tau. Nah, maka itu akan menghasilkan konsentrasi rata-rata dalam keadaan steady state. Nah, ini cara untuk menghitung AUC dalam keadaan steady state dari rumus ini. Maka kita bisa hitung ya. Rumusnya adalah F kali D0 dibagi dengan clearance ya, atau F kali D0 dibagi dengan K kali PD. Nah, saya kira ini masih sama dengan rumus AUC yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kalau tadi kita hanya menghitung 3 parameter utama dalam farmakokinetik MDR. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat atau menghitung atau ingin mengetahui perkembangan kadar obat ya, selama obat itu diberikan dalam skema multiple dosage regimens ya, dari waktu ke waktu ya. Jadi bukan hanya di titik minimum dan maksimum, tapi di setiap titik ya, perkembangan profil kadar obat. Nah, mulai misalkan di pemberian kedua, ketiga, apakah sudah mencapai CP yang diinginkan atau tidak, kita bisa hitung dengan rumus ini ya. Nah, jadi CP ya pada setiap waktu pemberian dosis berulang itu sama dengan dosis per PD kali E pangkat min kali 1 min E pangkat min N K kali tau ya. Dibagi dengan 1 min E pangkat min K kali tau kali E pangkat min K kali T ya. Jadi di sini harus hati-hati, di sini ada T, yang ini ada tau ya, ini tau beda ya. Kemudian ada N ini adalah dosis, pemberian dosis ke berapa gitu ya. Jadi N adalah jumlah dosis yang diberikan, dosis ke berapa. Kemudian T adalah waktu setelah pemberian dosis ke berapa tersebut ya. Jadi berapa jam setelah pemberian dosis ke N, itu T. Kalau tau itu adalah frekuensi pemberian dosisnya. Nah, dalam keadaan steady state, kalau sudah mencapai steady state tadi CP itu menjadi D0 per PD, ini hilangnya unsur E pangkat min K kali tau-nya, karena pada keadaan steady state itu N-nya tahingga ya. Kalau kita masukkan tahingga di sini, E pangkat min tahingga itu adalah 0 ya, sehingga 1 min 0 adalah 1 ya. Jadi ini rumusnya menjadi lebih sederhana lagi dalam keadaan steady state. Tinggal D0 per PD kali 1 per 1 min E pangkat min K kali tau kali E pangkat min K kali T. Ini adalah konsentrasi ketika sudah mencapai steady state. Nah, pada jam keberapa, misalkan jam ke-1, ke-2, ke-3 setelah keadaan steady state tercapai, kita bisa hitung dengan rumus ini. Ya, untuk lebih jelasnya kita bahas contohnya ya. Misalkan di sini ada seorang pasien diberikan intravena berulang dari antibiotik 1000 mg setiap 6 jam ya. Waktu paruh eliminasi daripada antibiotik tersebut 3 jam. Volume distribusinya 20 liter, ini masih sama dengan kasus yang tadi ya. Asumsinya pada satu kompartemen. Tentukan kadar obat di dalam plasma ya, CP pada 3 jam setelah dosis kedua. Ya, jadi kadar obat di dalam plasma pada 3 jam setelah dosis kedua. Jadi pemberian pertama, pemberian kedua. Nah, 3 jam setelah pemberian kedua, CP-nya berapa? Nah,
Kalau kita tahu rumusnya, maka kita akan bisa memprediksi kadar obat tersebut di dalam tubuh ya, 3 jam setelah pemberian dosis kedua. Kemudian 3 jam setelah dosis terakhir, artinya setelah dosis terakhir ini keadaan steady state ya, keadaan steady state. Maka jawabannya CP pada 3 jam setelah dosis kedua, kita masukkan ke rumus yang tadi. N-nya adalah 2 ya, dosis kedua. Kemudian K-nya tadi dari T setengah 3 jam, berarti ln 2 per 3 jam itu adalah 0,231 ya K-nya. Nah, kemudian tau-nya adalah setiap 6 jam. 6 jam. Jadi ini sama bawahnya, tinggal menghilangkan N-nya karena tidak ada N-nya. Ya, kemudian pangkat min K kali T. Nah, ini 3 jam setelah dosis kedua, berarti ini ya, 3. Ini T. Kalau ini tau, yang 6 ini tau, kalau yang 3 ini T. Ini K sama K ya. Kemudian ini dosis awal 1000 mg, volume distribusinya 20. Kita dapatkan 31,3 mg per liter. Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, kemudian yang berikutnya, berapa konsentrasi 3 jam ya setelah keadaan steady state tercapai. Ini CPSS pada 3 jam setelah dosis terakhir ya. Dosis terakhir itu dosis ketika steady state tercapai. Jadi N-nya hilang ya. Ini kita gunakan rumus yang kedua, CP sama dengan D0 per PD kali 1 per 1 min E pangkat min K kali tau kali E pangkat min K kali T ya. 1000 bagi 20, 1 per 1 min E pangkat min, ini 0,231 adalah K-nya, tetapan kecepatan eliminasi ya, kemudian ini tau, interval dosis 6. Hasilnya adalah ini sama ya, 33,3 mg per liter. Ya, saya kira itu ya untuk materi multiple dosis regimen untuk pemberian intravena. Nah, untuk problem selanjutnya oral ya, bagaimana oral itu nanti kita sambung ya di sesi selanjutnya. Untuk latihan ya nanti akan saya sampaikan di Google Classroom ya, soalnya akan saya upload. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya dengan baik. Sekian materi untuk multiple dosis regimen untuk pemberian IP ya, intravena. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti hal yang kurang dimengertinya atau ingin diskusi ya sebagaimana biasa kita buka Google Classroom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.